Baik, shalom, dimanapun saudara berada. Yang menjadi renungan kita hari ini ialah kenalilah sifat Allah. Kenalilah sifat Allah. Ya, kita akan baca dari Ayub 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Ayub, ya, ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai. Ya. Bagaimana di pasal 1, Ayub itu dicobai dengan dua perkara. Yang pertama, hartanya semua habis. Lalu yang kedua, anak-anaknya mati semua. Itu di pasal 1. Dan di pasal 1 Ayub masih berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, maka aku pun pulang dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Jadi pengenalan Ayub di pasal 1 masih tepat, Bapak Ibu Saudara. Lalu di pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub lagi dengan satu perkara, yaitu iblis membuat tubuhnya borokan semua, Bapak Ibu Saudara, ya, penuh nanah, bahkan gatal, Saudara, sehingga ia mengambil beling untuk menggaruk badannya yang gatal itu, ya. Di pasal yang kedua pun Ayub masih memperkatakan perkataan yang benar. Ketika istrinya berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, istrinya menyarankan supaya Ayub bunuh diri gitu. Tapi apakah Ayub memperkatakan hal yang keliru di sana? Tidak. Di pasal yang kedua, kamu perkataanmu itu seperti perempuan gila. Ya. Bahkan ia berkata, jika kita menerima yang baik, apakah kita tidak mau menerima hal yang buruk dari Allah? Ya. Lalu di pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Ayub mulai membuka mulutnya. Ia mulai memperkatakan perkataannya kepada Allah. Dan ia berkata apa? Ya, ia mulai mengutuki kelahirannya. Ya. Jadi ia mulai pengenalannya kepada Allah itu mulai pudar, ya. Nah, ia berkata, mengapa engkau berperkara dengan aku? Janganlah mempersalahkan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu? Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, Ayub seolah-olah berkata begini kepada Tuhan, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan bagiku? Engkau telah memberkati hidupku, ya, engkau telah memelihara hidupku, tapi sekarang engkau tidak memelihara lagi, engkau membuang pekerjaanmu dalam hidupku, sehingga sekarang aku hidup seperti ini. Bahkan di ayat 3 berkata begini, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Jadi seolah-olah begini, saya yang hidup saleh, yang Tuhan berkati, tiba-tiba diambil semua, lalu sekarang saya hidup seperti ini, ya. Sedangkan Ayub yang hidup saleh diperlakukan seperti itu. Jadi seolah-olah Ayub berpikir begini, Tuhan ini sepertinya tidak adil. Ya. Bukankah kita juga ketika terjadi hal yang buruk, lalu kita berkata, kenapa Tuhan itu terjadi? Kenapa hal ini harus terjadi? Sebenarnya apa yang dipikirkan daripada Ayub itu sebenarnya benar, cuman kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang ia pikirkan itu, ya, tidak tepat di hadapan Allah. Ya, keadilan Tuhan itu tetap teguh. Orang lain saja tidak diizinkan melakukan ketidakadilan, apalagilah Tuhan sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak mendatangkan kebaikan walaupun kondisinya buruk. Ya. Ayub 37 ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan.
Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Ya, jadi Tuhan akan membuat rancangannya, tujuannya tercapai. Jadi ketika terjadi hal yang buruk dalam hidup saya dan saudara, maka yang pertama kita harus berpikir bahwa dalam segala perkara yang terjadi, Tuhan punya tujuan. Lalu yang kedua, kita harus mengingat bahwa ada keuntungan di dalam setiap perkara. Dan ketika kebaikan itu terjadi atas hidup saya dan saudara, itu menjadi keberuntungan bagi Allah. Karena Allah melihat kita berubah, ada hal yang baru terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi jangan pernah tinggal stuck dalam pengertian bahwa aku benar tapi Tuhan berbuat salah. Aku benar tapi Tuhan tidak adil. Jangan pernah berhenti, ya, bertahan di dalam pengertian seperti itu, karena itu tidak akan memberikan kemajuan dan pemulihan bagi hidup kita. Ayub pasal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Nah, di sini Ayub sudah sadar, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ia sadar, Tuhan pulihkan hubungannya dengan teman-temannya, Tuhan pulihkan keluarganya, Tuhan pulihkan juga hartanya. Demikian juga atas hidup saya dan saudara. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam segala perkara. Demikianlah kita mengenal sifat Allah dalam setiap perkara yang terjadi atas hidup kita. Segala yang terjadi, Tuhan berdaulat, Tuhan punya rencana, dan Tuhan mengerjakan yang terbaik, dan tidak pernah gagal rancangannya dalam setiap perkara itu. Terpujilah Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah setia, tetaplah mengasihi Dia, dan percaya. Tuhan memberkati kita semua.